legenda Jakatarup dan Nawang Wulan. Halo. Oke, di sini aku Syakila Nazwa Gustia akan menceritakan cerita rakyat, yaitu tentang Jakatarup dan Nawang Wulan. Berikut cuplikan sedikit dari asal mula Jakatarup. Legenda Jakatarup adalah cerita yang populer di Jawa, khususnya Jawa Timur. Konon berasal dari Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, di Provinsi Jawa Timur. Menurut legenda, nama Desa Widodaren berasal dari kata bidadari yang diambil dari Jakatarup dan 7 bidadari ini. Baik, langsung saja. Di sini aku akan menceritakan cerita Jakatarup dan Nawang Wulan. Nah, Jakatarup adalah seorang pria yang tampan yang berada di desanya. Banyak gadis yang sangat suka sekali pada Jakatarup ini tadi, karena ketampanannya tadi. Tetapi Jakatarup ini tidak menyukai wanita-wanita yang ada di desa tersebut, karena mereka menurut Jakatarup ini tadi kurang cantik. Itu sebabnya dia masih lajang atau masih belum memiliki istri. Dia ingin sekali memiliki istri yang sangat cantik. Nah, pada suatu hari ketika dia pergi ke hutan untuk mencari kayu, dia mendengar suara dari air terjun. Dia penasaran, suara itu suara apa sih? Lalu dia mengendap-endap melihat ke arah air terjun itu tadi. Dan ternyata di situ ada 7 gadis cantik yang sedang mandi. Nah, setelah mereka mandi, mereka mengambil selendang mereka. Lalu hebatnya itu mereka bisa terbang ke langit. Jakatarup berkata, "Mereka bukan manusia, mereka bidadari dari khayangan," kata Jakatarup terkesima. Setelah itu, Jakatarup pergi pulang ke rumah. Lalu dia sangat gelisah memikirkan wanita cantik itu tadi. Dia terus memikirkan 7 gadis yang sangat cantik itu tadi. Nah, pada hari berikutnya, Jakatarup kemudian memutuskan untuk kembali ke hutan ketika para bidadari itu sedang mandi. Ketika bidadari itu sedang mandi, Jakatarup mengambil salah satu selendang dari bidadari tersebut, sehingga membuat satu bidadari yang ada di situ tidak dapat kembali ke kayangan seperti saudari-saudari lainnya. Dia menangis. Jakatarup kemudian mendekatinya. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa pulang ke kayangan seperti saudari-saudariku. Mereka meninggalkanku. Namaku Nawang Wulan. Aku akan memberikanmu apa saja jika kamu dapat menemukan selendangku." "Aku akan membantumu. Tetapi, jika tidak dapat menemukan selendangmu, kamu bisa tinggal di rumahku dan kamu menjadi istriku," kata Jakatarup. Kemudian, Jakatarup berpura-pura mencari selendang itu tadi. Dan tentu saja, itu tidak dapat ditemukan. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Jakatarup dan pada suatu hari mereka menikah. Mereka mempunyai bayi perempuan dan mereka memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Mereka selalu punya cukup nasi untuk dimakan sehari-hari. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mencari nasi untuk mencukupi kehidupannya. Itu karena Nawang Wulan menggunakan sihirnya untuk memasak. Suatu hari, Jakatarup bertanya pada istrinya mengenai keanehan yang ada di
beras itu tadi. Kenapa tidak pernah habis? Nawang Wulan tidak pernah memberitahu alasan keanehan yang ditanyakan oleh Jaka Tarub itu tadi. Dan dia memintanya untuk tidak membuka tutup panci saat memasak. Dia mengatakan bahwa jika Jaka Tarub membuka panci penutup nasi, maka mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan banyak nasi untuk dimasak. Pada suatu hari, Jaka Tarub ini sangat ingin tahu. Dia kemudian membuka tutup panci memasak. Dia terkejut karena hanya ada 2 butir nasi yang ada di dalam panci tersebut. Kemudian, Nawang Wulan ketika sudah sampai di rumah, dia tahu bahwa ada yang buka tutup panci tersebut. Dia marah karena dia sudah kehilangan sihir yang dia miliki. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan nasi sehari-hari, dan tentunya perlahan-lahan stok beras mereka itu habis. Lalu Nawang Wulan ketika mengambil beras yang terakhir, dia menemukan selendangnya di dalam tempat penyimpanan beras tersebut. Nawang Wulan pastinya sangat senang dan bercampur sedih, karena di sisi lain dia senang akan bertemu dengan saudari-saudarinya yang ada di kayangan, dan sisi sedihnya itu dia bakal meninggalkan putri dan suaminya. Kemudian dia berkata, "Aku akan pulang sekarang, jaga putri kita. Ketika ada bulan purnama, bawa dia keluar dari rumah dan aku akan menjemputnya." Nawang Wulan kemudian terbang ke langit, dan Jaka Tarub sangat sedih tentunya. Dan untuk menepati janji, Jaka Tarub selalu membawa putrinya keluar rumah ketika bulan purnama. Namun Nawang Wulan tidak akan pernah kembali ke rumah itu tadi. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Jaka Tarub dan Nawang Wulan yaitu, jika kita menginginkan sesuatu, berusahalah untuk mendapatkannya dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk, bahkan dengan cara mencuri. Yang kedua, jangan suka mengingkari janji ya, karena itu sangat tidak baik. Dan pasti setiap perbuatan ada konsekuensinya. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya mulai awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.